Kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala telah memberikan banyak fadl, karunia, banyak rahmat. Tapi, tahukah kalian apa fadl terbesar dari Allah? Fadl terbesar dari Allah adalah bahwa Dia telah menjadikan kita sebagai umat kekasih-Nya. Subhanallah, subhanallah. Fadl terbesar adalah Dia menjadikan kita sebagai hamba Nabi Mustafa. Hag, subhanallah. Dia menjadikan kita sebagai pecinta Rasul, tanpa ragu. Dan ini adalah kesaksian besar. Sebagai hamba, Allah telah memberikan begitu banyak kehormatan. Sebagai umat Rasulullah, Allah telah mengumumkan kehormatan kita dalam Al-Quran Al-Karim. Sekarang, saya akan membacakan kepada kalian kalamullah, Al-Quran dari Tuhan kita. Sebagaimana kalian mendengar syair-syair dari para penyair dan merasa tersentuh, lebih dari itu kalian harus merasa tersentuh ketika mendengar kalamullah. Subhanallah, subhanallah, karena semua syair dari para penyair di dunia hanyalah sebagian kecil dibandingkan dengan kalam Rabbuna yang paling tinggi, paling mulia, subhanallah. Dengarkanlah Al-Quran, cobalah untuk memahaminya, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak hikmah. Hati kalian akan menjadi bahagia. Al-Quran adalah kehidupan, suluk, cara hidup. Bertanyalah kepada Al-Quran, tanyakan kepada Al-Quran tentang kedudukan kita, tentang tugas kita. Jadi, apa yang disampaikan oleh kalamullah? Dengarkan kalam Rabbuna. Katakan dengan lantang, Subhanallah, Subhanallah. Tuhan semesta alam, Halik al-Kainat, telah mengumumkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang membaca kalimat dari kekasihku, wahai hamba-hamba kekasihku, wahai umat kekasihku, kalian adalah haya umat terbaik. Subhanallah, Subhanallah. Allah menjadikan kita yang terbaik. Kata ini sangat indah, kalimat ini sangat manis. Ingin rasanya mengorbankan diri untuk kalimat ini. Allah Ta'ala telah menjadikan aku dan kalian sebagai yang terbaik. Allah telah mengumumkan dalam Al-Quran bahwa kita adalah yang terbaik. Kita adalah yang terbaik. Kita tidak akan memutuskan hanya dengan melihat bayangan kita di cermin. Kita tidak akan memutuskan berdasarkan komentar orang lain apakah kita terbaik atau tidak. Kita akan memutuskan berdasarkan apa yang kita baca dari Al-Quran. Allah telah menyatakan, kalian adalah yang terbaik. Dan ketika Rabbuna telah menyatakan itu, kita tidak perlu lagi mendengarkan komentar orang lain. Kita tidak perlu mendengarkan ucapan siapapun lagi. Saat ini, kalian akan menemukan ribuan orang di dunia, mendengarkan berbagai macam ucapan mereka. Tetapi Tuhan kita telah menenangkan hati kita, Dia telah memberi ketenangan kepada hati umat Rasulullah. Allah berfirman, kalian adalah yang terbaik. Sekarang, jika kita bertanya dalam hati di hadapan Allah, bertanya dalam mimpi, wahai Rabbal Alamin, wahai Halik al-Kainat, apa yang ada dalam diri kami sehingga engkau menyebut kami yang terbaik? Wahai Tuhan, apa kelebihan dalam diri kami sehingga engkau memberikan kehormatan ini kepada kami? Demi Allah, Al-Quran akan menjadi saksi, kalam Rabbuna akan memberitahu kita, firman Tuhan akan memberitahu kita, wahai manusia, jika kalian bertanya-tanya mengapa kalian disebut yang terbaik, maka pahamilah mengapa Allah menyebut kalian demikian. Ayo, mari kita dengarkan, ingat kisah-kisah masa lalu. Mari kita baca kisah-kisah dari umat-umat terdahulu dalam Al-Quran Al-Karim, yang telah Allah beri kehormatan, yang telah Allah beri nikmat. Namun, ketika Allah Ta'ala menyebut mereka dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Bani Israel. Tuhan kita menyebut mereka dengan menyebut nama mereka. Bacalah Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel. Ketika Dia menyebut mereka dalam Al-Quran. Banyak pertanyaan yang akan kalian temukan. Para mufasir, penafsir, telah memberikan berbagai pendapat mereka, namun dengarkanlah, Hadrat Al-Makazi Sanaullah Panipati Naqshbandi dalam tafsir Mazhari berfirman, Wahai manusia, sampaikan kabar gembira kepada para asyik, pecinta. Wahai asyik, dengarkan. Cinta yang kalian miliki ini, amanat ilahi ini, yang bahkan bumi menolak untuk memikulnya. Langit menolak, gunung-gunung juga menolak, ini sesungguhnya adalah amanat cinta. Ini adalah amanat cinta ilahi, amanat cinta kepada Mustafa, Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada hari azal, permulaan, berkata, Ya Allah, hatiku siap untuk amanat ini. Ya Maulah, jiwaku siap untuk amanat ini.
Maka Allah berfirman, "Wahai manusia, ingatlah, jika kamu menjaga amanah cinta ini di dalam hatimu, kamu akan menghadapi ujian, kamu akan melewati cobaan." Manusia berkata, "Maulah." Bagaimana ujian itu? Ya Allah, apapun ujiannya, aku siap menghadapinya, siap untuk melewati cobaan. Suara kekuasaan ilahi datang. Rab Al-Qadir berfirman, dalam cinta, akan ada ujian, manusia pertama, Adam, akan ditempatkan di surga. Tetapi karena satu kesalahan, dia akan dikeluarkan dari surga. Dia akan menangis selama 300 tahun, meneteskan air mata. Manusia berkata, "Maulah, aku siap dikeluarkan dari surga. Ya Allah, aku siap untuk menangis selama 300 tahun." Suara kekuasaan ilahi datang, masih ada ujian yang lebih banyak. Manusia berkata, "Maulah, silakan perintahkan." Rab berfirman, "Kamu harus pergi ke bumi dan bekerja keras untuk mencari nafkah." Ya Allah, aku siap melakukannya. Suara datang lagi, akan ada lebih banyak ujian. Kamu akan menjadi Yunus dan berada di perut ikan selama 40 hari. Manusia berkata, "Maulah, aku siap berada di perut ikan. Aku siap diuji dalam cinta ini." Suara datang lagi, akan ada lebih banyak ujian. Kamu akan menjadi Yusuf dan dimasukkan ke dalam sumur, dan kamu akan menjadi Yakub yang kehilangan anak, menangis begitu banyak hingga kehilangan penglihatan. Manusia berkata, "Maulah, aku siap menangis, siap menjadi Yusuf dan masuk ke sumur." Suara datang lagi, kamu akan menjadi Ibrahim dan dilemparkan ke dalam api. Manusia berkata, "Maulah, aku siap masuk ke dalam api, siap melewati cobaan ini." Suara kekuasaan datang, akan ada ujian lebih lanjut, kekasih terakhirku, Nabi akhir zaman, akan dikirim. Dia akan diuji, di Taif dia akan dilempari batu, darah akan mengalir dari tubuhnya, tetapi dia harus bersabar, bahkan harus mengangkat tangan dan berdoa. Manusia berkata, "Maulah, aku siap dilempari batu, siap untuk berdarah, siap untuk berdoa." Duri akan ditaburkan di jalan. Manusia berkata, "Maulah, aku juga siap untuk itu." Suara datang lagi, dia akan diusir dari Makkah, harus meninggalkan tanah airnya. Manusia berkata, "Maulah, aku siap meninggalkan tanah air, siap meninggalkan Makkah." Suara kekuasaan datang, akan ada lebih banyak ujian dalam cinta ini. Kamu akan menjadi Hasan dan akan diberi racun oleh musuh-musuhmu, kamu harus minum racun dalam cinta. Manusia berkata, "Maulah, aku siap untuk minum racun." Suara kekuasaan datang lagi, kamu akan menjadi Husain dan harus meninggalkan Madinah. Husain harus meninggalkan Madinah. Manusia berkata, "Maulah, aku siap meninggalkan Madinah, siap untuk cobaan ini." Allah berfirman, "Kamu harus pergi ke Karbala. Leher anakmu yang berusia 6 bulan akan dipenggal, kamu akan melihat darah muda anakmu mengalir, kamu akan menyaksikan pemuda Kasim direnggut dari masa mudanya, dan kamu harus bersabar. Lengan Abbas akan terpotong, dan kamu harus bersabar, dan akhirnya, kepalamu akan dipenggal." Manusia berkata, "Maulah, aku siap mengorbankan anak-anakku, siap mengorbankan keponakanku, dan maulah, aku siap memenggal kepalaku sendiri." Suara kekuasaan datang, ketika kepalamu dipenggal, itu akan diangkat di atas tombak. Manusia berkata, "Maulah, dalam cinta, aku siap untuk diangkat di atas tombak." Lalu Allah berfirman, "Wahai manusia, jika kamu siap diuji dalam cinta, dengarkanlah, kepala itu akan milikmu, ia akan diangkat di atas tombak, dan dari mulutmu Al-Quran akan terus dibaca oleh perintah Rabbmu." Narai Takbir. Narai Risalat. Ulama Ahli Sunnah. Indonesia adalah sebuah negeri di mana saat ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun, ada masa ketika di Indonesia belum ada umat Islam. Dahulu, penduduk Indonesia menganut agama Buddha dan menyembah Gautama Buddha sebagai Tuhan mereka. Pada masa itu, para pedagang Muslim dari berbagai wilayah datang untuk berdagang. Sejumlah pedagang dari Arab tiba di Indonesia dengan membawa sekitar 500 unta yang penuh dengan gandum. Ketika mereka sampai di sana,
Mereka meminta izin kepada raja setempat untuk menjual gandum di pasar. Namun sang raja menolak dan berkata, "Kalian datang dari jauh, kembali saja ke tempat asal kalian. Aku tidak akan memberi kalian izin untuk berdagang di sini." Para pedagang Muslim bertanya, "Apa masalahnya? Apakah kalian membutuhkan pajak? Jika ya, kami akan membayarnya. Kami datang dari jauh, mengapa tidak diizinkan berdagang?" Raja menjawab, "Masalahnya bukan pada pajak, tapi saat ini sedang terjadi musim paceklik. Orang-orang di sini bahkan tidak bisa melihat butir gandum. Dan kalian datang membawa gandum untuk dijual? Mereka akan merampasnya karena kelaparan yang parah." Mendengar itu, para pedagang Muslim berkata, "Kami datang untuk berdagang, namun orang-orang di sini, meskipun mereka bukan Muslim, mereka tetap manusia. Jika mereka mati karena kelaparan, maka kemanusiaan pun akan hilang. Jadi, mari kita berdagang dengan cara yang berbeda kali ini." Mereka pun kembali kepada sang raja dan berkata, "Izinkan kami berdagang." Raja menjawab, "Aku sudah melarang. Tapi jika kalian tetap ingin berdagang, terserah kalian, tetapi kalian akan dirampok." Pedagang Muslim menjawab, "Hari ini kami berdagang dengan cara yang berbeda. Kami tidak meminta imbalan apapun. Kami memberikan semua gandum ini secara gratis untuk rakyatmu. Tidak ada biaya yang kami inginkan. Ambillah dan berikan kepada mereka yang kelaparan." Mendengar hal ini, raja bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Mereka menjawab, "Kami berasal dari..." Raja kemudian masuk ke dalam, mandi, dan keluar seraya berkata, "Aku sudah bersuci. Sekarang, ajarkan aku kalimat syahadat dan jadikan aku seorang Muslim." Para pedagang Muslim berkata, "Kami tidak mengajakmu untuk masuk Islam. Mengapa engkau memutuskan untuk memeluk Islam?" Raja menjawab, "Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa padaku. Aku telah melihat karakter kalian dan karena itulah aku beriman. Jika para pengikut Nabi memiliki karakter seperti ini, bagaimana mungkin karakter Nabi sendiri?" Raja pun mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim. Pada masa yang sama, ada seorang wali besar dari India yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khwaja Mainuddin Chishti, yang dikenal sebagai Khwaja Garib Nawas. Beliau datang ke India bukan dengan membawa senjata, melainkan dengan tasbih di tangannya dan kalimat Allah, Allah di lisannya. Di jalan, beliau bertemu dengan tentara Shahabuddin Gauri yang bertanya, "Fakir, kemana engkau hendak pergi?" Khwaja Garib Nawas menjawab, "Aku menuju ke Hindus." Tentara itu berkata, "Mengapa? Apa tujuanmu?" Khwaja menjawab, "Untuk menyebarkan Islam." Tentara itu memperingatkan, "Jangan pergi. Orang-orang Hindustan tidak akan membiarkanmu tinggal." Khwaja Garib Nawas pun menjawab dengan tenang, "Engkau datang dengan mengandalkan pedang dan gagal. Tetapi aku datang dengan mengandalkan Allah, dan dengan izinnya, cinta akan menang, bukan pedang." Dan benar saja, tanpa mengangkat satu senjata pun, Khwaja Garib Nawas berhasil membimbing lebih dari 90 juta orang masuk Islam hanya dengan cinta dan akhlak yang mulia. Sekarang, mari kita renungkan, orang-orang yang membaca syahadat itu, dari mana asal mereka? Mereka adalah orang-orang Hindustan. Mereka adalah nenek moyang dari Muslim di sini. Maka, mengapa ada sebagian dari kita yang bangga mengklaim bahwa kita berasal dari luar, seperti Turki atau Arab? Padahal, kita adalah keturunan dari orang-orang Hindustan yang menerima Islam. Ketika Khwaja Garib Nawas datang dengan cinta dan dakwahnya, beliau tidak membawa senjata. Namun 90 juta orang menerima Islam karena akhlaknya. Kita bukanlah orang luar, kita lahir dan tumbuh di tanah ini. Kita adalah bagian dari negeri ini, dan kita mencintai tanah air kita karena cinta kepada negeri adalah sebagian dari iman. Seorang ayah adalah satu-satunya yang memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Dia memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, ta'lim yang baik, pakaian yang bagus, dan makanan yang layak. Dia bekerja keras siang dan malam di tengah segala keterbatasan dan tetap tak pernah mengeluh. Dia menjaga anak-anaknya dengan penuh cinta, melindungi mereka dari segala kesusahan, dan memastikan masa depan mereka cerah dengan ta'lim yang baik. Tetapi, saat tubuhnya mulai lemah dan punggungnya mulai membungkuk karena beban hidup, inilah saatnya kita menyerahkan segalanya kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak merasakan keinginan untuk berbakti kepada orang tuanya, mereka merasa bahagia. Seorang penyair pernah berkata dengan indah, "Zamana jisko istemal karta hai,
Weo meredil kehandaron main reh tahai. Zaman yang memanfaatkan seseorang, dialah yang tetap tinggal dalam reruntuhan hatiku. Namun, hari ini, kita melihat banyak orang tua diantar ke panti jompo, old age home, oleh anak-anak mereka yang merasa bahwa orang tua mereka adalah beban. Ayah yang dulu bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang baik, membentuk masa depan anak-anak, kini merasa kecewa. Seolah-olah semua kerja kerasnya tidak berarti. Penyair juga berkata, kami kuat, tetapi kami tetap patah, seperti punggung para pemuda yang akhirnya retak oleh kehidupan. Seorang ayah pernah bermimpi melihat anak-anaknya menikah dan hidup bahagia. Tapi sekarang dia bekerja di tengah-tengah keterbatasan, merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Dia berharap dapat merasakan kebahagiaan dari anak-anaknya di masa tua, tetapi kini hanya mendapatkan luka. Uang tidak memberikan kebahagiaan sejati, dan penting bagi kita untuk memahami bahwa jika kita tidak peduli pada orang tua kita hari ini, besok anak-anak kita akan belajar hal yang sama dan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Kehidupan ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi tentang memberikan perhatian kepada mereka yang telah memberikan hidup mereka untuk kita. Ada ungkapan yang sangat indah dalam syair yang mengingatkan kita, hormatlah orang tua, orang yang lebih tua, karena mereka adalah pondasi kehidupan kita. Allahu Akbar kabira. Saat seseorang merasa perih di dalam hatinya, dia akan mencari cara untuk meluapkan rasa sakitnya. Tapi ingatlah, mengabaikan orang tua sama saja dengan membuka pintu bagi malapetaka. Seorang ayah yang dulu kuat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kini diabaikan oleh anaknya sendiri. Subhanallah, apa yang akan terjadi jika orang tua kita berdoa buruk untuk kita? Maka kita akan hancur, dan hidup kita tidak akan pernah bahagia. Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita untuk tidak menyakiti hati orang tua kita, karena doa buruk mereka bisa menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jagalah orang tua kalian. Jangan biarkan mereka merasa sakit hati. Ingatlah, doa orang tua adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kita dengan berkah yang melimpah. Astagfirullah, lihatlah apa yang terjadi di dunia ini. Banyak orang yang mengabaikan orang tua mereka, lupa bahwa mereka adalah alasan kita berada di dunia ini. Jadi, jagalah orang tua kalian, hormatilah mereka, dan doakan mereka. Insya Allah, kehidupan kalian akan diberkati dan penuh keberhasilan.